Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alfia Wirda Lukmansyah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu statistika. Spesifiknya, kita akan belajar cara mencari modus dari data kelompok menggunakan studi kasus nyata dari teman-teman kelas 11 SMA Smart Cibinong. Sebelum kita masuk ke hitungan, ada beberapa tujuan utama yang ingin kita capai dalam video kali ini. Pertama, kita akan belajar mengorganisir data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi kelompok. Kedua, kita akan menganalisis ukuran pemusatan data, khususnya cara mencari modus. Ketiga, kita akan mengidentifikasi variabel dan menerapkan rumus modus dengan tepat. Dan terakhir, kita bisa menyimpulkan arti dari hasil hitungan tersebut bagi kita. Jadi, video ini nggak cuma soal angka, tapi soal memahami data. Sebelum masuk ke hitungan, kita harus tahu dulu nih, apa sih modus itu? Sederhananya, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Nah, data yang aku ambil kali ini adalah data selisih umur antara orang tua dan anak. Selisih ini didapat dari hasil pengurangan umur orang tua dikurangi umur anak. Penasaran gimana cara hitungnya? Yuk kita bedah. Oke, di sini aku sudah punya data mentah dari 42 responden. Sebelum mencari modus, kita perlu mengorganisir data ini ke dalam tabel frekuensi. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita harus cari dulu nih jangkauannya atau dengan simbol R. Nah, di sini kita harus cari dulu data terbesar dari 42 responden dan data terkecil. Nah, data terbesarnya sudah diketahui yaitu 41 dan data terkecilnya yaitu 21. Jadi, kita bisa masukkan nih ke dalam rumus jangkauan, yaitu maksimal dikurangi minimal, yaitu 41 dikurangi 21 sama dengan 20. Nah, yang kedua, kita mencari banyak kelas dengan simbol K, dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Diketahui N-nya ini adalah banyaknya data. Dan banyaknya data di sini adalah 42. Jadi bisa kita taruh N-nya adalah 42. Setelah itu kita cari dulu nih teman-teman, log 42 itu berapa ya? Dan log 42 adalah 1,623249. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 3,3. Setelah ada hasilnya, baru kita tambahkan 1. Hasilnya adalah 6,3567 dan kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga adalah mencari panjang kelas dengan simbol I. Dan rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, kita kan tadi udah tahu kalau jangkauannya adalah 20 dan banyak kelasnya adalah 7. Jadi dibagi 20 dibagi 7 sama dengan 2,857 dan bisa kita bulatkan menjadi 3. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat tabel frekuensi. Frekuensi adalah berapa kali sesuatu muncul. Nah, karena banyak kelasnya adalah 7, jadi kita akan membuat baris sebanyak 7. Nah, untuk nilai yang pertama, kita akan tambahkan data paling terkecil, yaitu 21. Karena panjang kelasnya adalah 3, jadi kita tambahkan 3 kali, yaitu 21, 22, 23, dan seterusnya sampai 41. Sekarang kita akan mencari frekuensinya. Seperti yang pertama, di nilai 21 sampai 23. Nah, kita cari nih di data 42 responden ini. 21, 22, 23 ini ada berapa ya di 42 responden ini? Dan ternyata ada 5. Nah, kita bisa tulis frekuensinya adalah 5. Selanjutnya sampai ke bawah seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat rumus modusnya adalah MO sama dengan TB ditambah kurung buka D1 per D1 tambah D2 kurung tutup dikali P. Dengan diketahui MO adalah modus, TB-nya adalah tepi bawah, D1-nya adalah selisih untuk pasangan data ke-1, D2 adalah selisih untuk pasangan data kedua, dan P adalah panjang kelas. Sekarang kita akan mencari tepi bawah. Nah, karena nilai frekuensi yang paling banyak muncul adalah 12 dan nilai 12 adalah 30-32, jadi cara mencarinya adalah 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Sekarang kita akan mencari data selisih untuk pasangan data ke-1 dan data pasangan kedua. Nah, untuk D1 ini
kita dengan cara 12 dikurangi dengan nilai frekuensi sebelumnya, yaitu 5. 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, untuk data kedua pun sama, tetapi frekuensi setelahnya, yaitu 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, karena panjang kelasnya sudah diketahui, yaitu adalah 3. Nah, sekarang kita masukkan semua ke dalam rumus nilai-nilainya. Nah, sekarang kita fokuskan dulu ke yang dalam kurung, yaitu ini bisa kita jumlahkan, 7 tambah 7 adalah 14, lalu 7 per 14 sama dengan 0,5. Nah, setelah itu bisa kita utamakan dulu yang perkalian, yaitu 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5. Lalu bisa kita jumlahkan dengan 29,5, yaitu sama dengan 31. Jadi, modus atau selisih umur yang paling umum antara orang tua dan siswa kelas 11 di SMA Smart Cibinong adalah 31 tahun. Gimana teman-teman? Ternyata statistika itu seru dan gak susah kan kalau kita tahu langkah-langkahnya? Itu tadi pembahasan dari aku, semoga bermanfaat buat ujian praktek kalian juga. Saya Alfia Wirda Lukmansyah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.